Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Ya, senang sekali kita boleh bersama-sama beribadah, bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Ya, ini adalah minggu terakhir di tahun 2021. Puji nama Tuhan. Nah saudara, di firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama, mari kita akan terlebih dahulu berdoa untuk datang kepada Tuhan, menghampiri hadirat-Nya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih. Ini adalah minggu yang terakhir di tahun 2021, di mana kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar. Tuhan, terima kasih. Biar firman ini akan mengajar, mendidik, memperbaiki kami, Tuhan, meneguhkan iman kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Nah saudara, saya memberikan satu tema khotbah saya adalah menjadi murid-muridnya, atau menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Ya, seperti biasa saya membagi khotbah saya menjadi 4 bagian saudara. Puji nama Tuhan. Semenjak kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya, saya tidak tahu kapan saudara percaya Tuhan Yesus, dengan cara bagaimana saudara percaya Tuhan Yesus itu tidak menjadi masalah saudara. Tetapi satu hal yang kita harus tahu, semenjak kita percaya pada Tuhan Yesus, semenjak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, pada saat itu juga saudara dan saya menjadi murid-murid Yesus. Ya saudara, kita boleh menjadi murid-murid Yesus. Saudara, saya mendengar kesaksian saudara, ada banyak orang yang bagaimana dia percaya pada Tuhan Yesus. Suatu kali mereka mendengarkan satu puji-pujian, ya, mendengarkan satu puji-pujian dan kemudian ya akhirnya tersentuh hatinya. Kemudian singkat kata mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ada juga yang melalui pasangan hidupnya, kemudian mereka akhirnya percaya pada Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Nah saudara, ada yang mendengar melalui kesaksian, kemudian mereka percaya pada Tuhan Yesus. Bahkan saya pernah mendengar saudara, suatu kali dia ada menghadapi sesuatu masalah yang besar, sesuatu masalah yang berat. Kemudian tiba-tiba dia melihat satu potongan kertas, ya, yang terbang dan tiba-tiba jatuh di dekatnya. Dan kemudian saat dibaca ternyata itu adalah firman Tuhan, ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa selain melalui Yesus. Saudara, pada akhirnya orang itu menjadi percaya Yesus. Saudara, ada banyak cara orang-orang untuk menjadi percaya Yesus. Itu sekali lagi tidak menjadi masalah saudara. Tetapi satu hal yang ingin saya tekankan, pada saat kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat itu juga kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Kita menjadi anak-anak Tuhan, karena di dalam diri kita ada rohnya Tuhan yang tinggal di dalam diri kita. Saudara dan saya menjadi murid-murid Yesus. Saudara, puji nama Tuhan. Nah bagian yang pertama saudara, saling mengasihi adalah perintah Tuhan. Ya, saling mengasihi adalah perintah Tuhan. Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu, perhatikan, harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Puji nama Tuhan saudara. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus sendiri yang memerintahkan kepada kita untuk saling mengasihi saudara. Sekali lagi, Yesus sendiri saudara yang memerintahkan kepada saudara dan saya untuk saling mengasihi. Puji nama Tuhan. Saling mengasihi adalah menjadi keharusan, suatu kewajiban, keharusan bagi setiap anak-anak Tuhan. Sebagai konsekuensi bahwa kita sudah dipilih oleh Tuhan, ya, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Konsekuensinya adalah kita harus saling mengasihi.
Puji nama Tuhan. Sekali lagi saudara, saling mengasihi adalah bukti kepada dunia bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Nah saudara, ini sangat penting sekali. Bagaimana kehidupan kita anak-anak Tuhan? Bagaimana keadaan kita di dalam keluarga kita? Apakah suami dan istri dan anak sudah saling mengasihi? Ya, sudah saling mengasihi satu dengan yang lain. Bagaimana dengan kita hidup bertetangga dengan sekitar kita? Apakah kita juga sudah mengasihi mereka? Ya, kepada mereka yang belum percaya Yesus maupun yang sudah percaya Yesus, apakah kita sudah mengasihi mereka? Puji nama Tuhan saudara. Bagaimana di dalam pekerjaan kita, di lingkungan tempat bekerja kita, apakah kita benar-benar sudah menyatakan bahwa saudara adalah murid-murid Tuhan Yesus karena saudara mengasihi mereka? Saudara, ini sangat penting saudara. Ya, di dalam pelayanan kita di gereja saudara, terlebih saudara dengan saudara-saudara seiman, apakah kita benar-benar sudah saling mengasihi? Saudara, mari dunia ini melihat, dunia ini membuktikan bahwa saudara dan saya adalah murid-murid Yesus, yaitu di saat kita menunjukkan kasih itu kepada mereka. Ingat, Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi saudara dan saya. Ya, kemarin pada waktu kita memperingati hari Natal ya, Tuhan Yesus sudah menyatakan kasih-Nya melalui kelahirannya. Puji nama Tuhan. Nah saudara, mari biarlah kiranya Roh Kudus, Roh Tuhan yang ada di dalam diri kita ini akan menolong kita, memampukan kita untuk bisa mengasihi yang kita mulai dari dalam keluarga kita. Jikalau saat ini ada sesuatu yang perseteruan di tengah-tengah keluarga saudara, mari cepat selesaikan saudara. Karena adalah perintah Tuhan yang tidak boleh ditunda, yang tidak boleh diabaikan, yang harus kita lakukan untuk kita bisa saling mengasihi di tengah-tengah keluarga kita, di lingkungan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita mau tunjukkan bahwa saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan Yesus. Nah saudara, bagian kedua memperjelas kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Sekali lagi bagiannya kedua, kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Saudara, kita tahu di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 16 ya. 1 Yohanes 3 ayat 14 sampai 16. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, perhatikan, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Saudara, kalau kita melihat hal ini, saudara, kasih adalah sesuatu yang sangat-sangat penting saudara bagi kita anak-anak Tuhan. Sebab firman Tuhan dengan jelas mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Sekali lagi, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saudara, jadi sesuatu kasih adalah merupakan satu dasar bagi kehidupan orang Kristen. Jikalau kita tidak mengasihi, kita masih tetap ada di dalam maut. Nah, ini sesuatu yang sangat penting saudara. Ya, kita sekarang sudah tidak lagi tinggal di dalam maut saudara, karena kita mengasihi. Ya, Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita, yang memindahkan kita dari maut ya kepada kasih-Nya, dari gelap kepada terang-Nya. Saudara, jangan kita mau kembali ya kepada maut, mau kembali kepada kegelapan karena kita tidak mengasihi saudara. Tadi firman Tuhan katakan, ya setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Pembunuh manusia tidak layak untuk menerima hidup yang kekal. Puji nama Tuhan saudara. Jangan sampai ada kebencian ya di dalam diri kita. Tidak ada kebencian kepada siapapun saudara, bahkan orang yang memusuhi kita, orang yang menganiaya kita. Firman Tuhan katakan kita harus berdoa, kita harus mengasihi mereka saudara, sehingga kita tidak ada lagi kebencian. Puji nama Tuhan, ini sangat penting saudara bagi kehidupan kita orang-orang
orang yang percaya. Bahkan firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ya kita wajib mengasihi seperti Yesus sudah mengasihi, yaitu sampai menyerahkan nyawa kita. Puji nama Tuhan. Oh haleluya. Tentunya Tuhan tidak menghendaki ya kita seperti Yesus sampai mati di atas kayu salib, saudara. Tetapi itu satu contoh, saudara, satu teladan yang sudah diberikan pada kita karena Dia mengasihi manusia. Dia mengajarkan kepada kita, Dia berikan suatu contoh bagaimana kasih yang sesungguhnya. Ya, harus sampai, bahkan sampai rela menyerahkan nyawa. Itu adalah bagian daripada kasih. Saudara, saya percaya memang dengan kekuatan manusia kita sendiri, kekuatan kemanusiaan kita sendiri, kita tidak akan mampu bisa melakukan kasih kepada mereka yang menganiaya kita, kepada orang yang membenci kita, orang yang memusuhi kita. Tetapi Roh Tuhan itulah yang ada di dalam diri kita, yang memampukan kita untuk dapat mengasihi orang walaupun mereka menganiaya kita, memusuhi kita. Puji nama Tuhan. Mari saudara, oleh sebab itu saudara, kita harus bergantung kepada pimpinan Roh Tuhan. Kita harus bergantung kepada firman Tuhan. Kita harus bergantung pada Roh Tuhan yang ada di dalam diri kita, supaya kita dapat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Puji nama Tuhan. Dijauhkanlah kita semua dari segala roh kebencian. Sekali lagi saudara, jikalau mungkin saudara ada yang masih memiliki roh kebencian, baik kepada anggota keluarga atau kepada saudara-saudara yang lain, kepada tetangga saudara, mari selesaikan di hadapan Tuhan. Selesaikan saudara, jangan ditunda. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang, ya kapan Tuhan akan menjemput kita tidak tahu. Oleh sebab itu mari selesaikan saudara, supaya saudara dan saya benar-benar menjadi orang-orang sudah dimerdekakan, saudara, karena tidak ada roh kebencian di dalam kehidupan kita, tetapi yang ada adalah roh kasih, roh yang mengasihi kepada orang lain. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Bagian yang ketiga, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Nah saudara, supaya kita bisa mengasihi orang lain, saudara, firman Tuhan mengingatkan pada kita, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Apa saja yang kita lakukan, ya, di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Kolose pasal 3 ayat 23, di sana dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi saudara, ayat ini sangat indah sekali, sangat penting sekali bagi kita. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oh haleluya, puji nama Tuhan. Roh Kudus yang akan menolong kita untuk dapat melakukan firman-Nya, ya, melakukan segala sesuatu kepada orang lain dengan segenap hati kita, karena kita sesungguhnya sedang melakukan untuk Tuhan. Puji nama Tuhan. Semua dilakukan karena kita mengasihi. Oh haleluya. Tuhan, saudara, dunia membutuhkan kasih Kristus. Dunia membutuhkan kasih Kristus melalui murid-muridnya, melalui saudara dan saya. Dunia membutuhkan kasih Kristus yang menyelamatkan umat manusia. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bagian yang terakhir, tetaplah tinggal di dalam kasih-Nya. Tetaplah tinggal di dalam kasih-Nya. Yohanes 15 ayat yang ke-7 sampai ke-10. Yohanes 15 ayat 7 sampai 10, di sana dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Puji nama Tuhan. Yesus sudah memberikan satu teladan, saudara, ya. Dia menuruti perintah Bapa, ya, tinggal di dalam kasih-Nya. Puji nama Tuhan. Satu contoh, satu teladan yang diberikan kepada kita. Nah, saudara, mari
Kita juga mau menuruti segala perintah-perintah Tuhan. Apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan melalui firman-Nya, ini adalah satu perintah-perintah yang diberikan kepada kita. Ya saudara, saya selalu katakan Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk kita dapat melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya percaya saudara, jikalau kita sungguh-sungguh melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, pasti hidup kita akan berbuah. Puji nama Tuhan. Dan saat kita berbuah hidup kita, maka itu adalah bukti bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Oh, puji nama Tuhan. Buah pertobatan, ya, buah kekudusan, kesucian hidup kita, buah roh yang ada di dalam kehidupan kita, menunjukkan bahwa saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Percayalah bahwa janjinya kepada kita, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Puji nama Tuhan, sesuatu yang sangat indah saudara. Ada janji yang diberikan kepada kita, minta saja apa saja yang dikehendaki, pasti Tuhan akan memberikan kepada kita. Kita akan menerimanya. Karena apa? Karena kita tinggal di dalam kasih-Nya, karena kita melakukan menuruti segala apa yang diperintahkan Tuhan. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan ini akan menjadi satu kekuatan bagi kita, satu teladan bagi kita yang harus kita lakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Di minggu yang terakhir tahun 2021 ini Tuhan. Ya Tuhan, melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa kami orang-orang yang percaya kepada-Mu adalah murid-murid-Mu Tuhan. Ya kami harus tinggal di dalam kasih-Mu dan melakukan segala perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, janji-Mu pasti akan digenapi di saat kami tinggal di dalam kasih-Mu. Kami menuruti segala perintah-Mu. Terima kasih. Segala roh-roh yang coba merintangi, menghalangi, melemahkan kami tolak, kami singkirkan di dalam nama Yesus. Ya Roh Kudus yang akan menolong kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Ya, saya ingin menyampaikan pengumuman sedikit, yaitu berkaitan dengan tutup tahun tanggal 31 Januari. Kita akan ibadah tutup tahun dan sekaligus membuka tahun 2022. Puji nama Tuhan. Nah saudara, kita akan laksanakan di gereja jam 6 sore. Ya, tetap menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Ya, kemudian juga saudara, sekali lagi diingatkan para PKS, pemimpin kelompok sel, supaya mempersiapkan diri bersama anggota-anggotanya untuk menampilkan kreasinya di dalam acara tutup tahun ini. Saudara, silahkan saudara mau direkam lebih dulu atau saudara mau tampil di gereja secara langsung, ya silahkan. Saudara, terima kasih. Jadi kiranya kita semua akan benar-benar menyambut tahun 2022 dengan penuh sukacita, dengan penuh antusias, dan tetap semangat di dalam mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Ya, sekali lagi tetaplah disiplin dalam protokol kesehatan. Anak-anak Tuhan harus menjadi teladan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.